Memang saya adalah orang yang sangat kritis dengan Pak Dhani, tapi itu berarti saya sayang dengan Pak Dhani. Jadi jangan orang berpolitik terus dibawa kepada perasaan yang bisa membuat jadi dengki dan benci. Saya menghimbau kepada sahabat-sahabat yang berada di belakang Iqbal Jalil atau IJ Squad, mari sama-sama kita bersama dengan Adama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Adama Bicara Adama, teman Adama. Senang sekali kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu politisi ternama Kota Makassar yang gambarnya pernah mejeng di ruang-ruang publik Makassar. Siapa lagi kalau bukan Bapak Iqbal Jalil, Kakak Iqbal Jalil, Kakak IJ. Ya, bagaimana Pak Iqbal kabarnya? dan Kak IJ. Asiknya saya panggil Kakak IJ aja Siap. Kakak IJ kabarnya sehat? Luar biasa sehat, luar biasa baik. Alhamdulillah. Aktivitas kesehariannya apa Aman sih? negara. Aman negara. Kakak IJ ini Iya, siap. awalnya kan dikenal kritis terhadap Pak Dhani, Ya. terhadap Dhani Pomanto. Ya. Kemudian terakhir ikut bergabung dalam satu barisan pemenangan Dhani Fatma. Itu awalnya satu frekuensi dengan Pak Dhani itu sejak kapan? Jadi bahasa kritis dengan Pak Dhani itu mungkin bagus ya. Ya, Kritis seseorang itu bukan berarti dia benci. Memang saya adalah orang yang sangat kritis dengan Pak Dhani, tapi itu berarti saya sayang dengan Pak Dhani. ya, Sebab saudara yang baik, sahabat yang baik itu adalah ketika melihat saudaranya, sahabatnya dalam kondisi harus membutuhkan teman. Dan teman yang baik itu adalah ketika temannya berada dalam kondisi membutuhkan, kita hadir untuk itu. Dan itu adalah kritik membangun istilah saya. Kalau kritik untuk menjatuhkan bukan kriteria dan sifat Iqbal Jalil. Ya, kira-kira begitu. Yang menarik, saya memantau juga perkembangan konstelasi Pilwalkot Makassar. Ya. Kakak IJ ini sempat diperbincangkan bakal menjadi salah satu calon Ya. wali kota Ya. Makassar. Ya. Kemudian digadang-gadang hampir berpasangan dengan rival Ya. Adama hari Ya. ini. Itu seperti apa sih? Bisa cerita sedikit? Politik itu ibarat roda pedati. Jadi jangan orang berpolitik terus dibawa kepada perasaan yang bisa membuat jadi dengki dan benci. Jadi politik itu itu adalah bagian daripada art, seni. Kalau kita pandai berpolitik dan memainkan politik itu, maka kita adalah pemegang senjata. Jadi politik itu adalah who behind the gun. Ya. Siapa di balik senjata itu. Jadi kalau seandainya memang politik ini kita anggap adalah hal yang kotor, ya udahlah, bersihkanlah dengan orang-orang yang bersih. Kalau dia adalah orang yang bersih, ada politik itu adalah bersih, maka isilah orang-orang itu. Nah, bayangkan kalau punya politik itu diisi oleh orang-orang yang tidak baik, diisi oleh orang-orang yang tidak sense terhadap lingkungan, Ya. terhadap sense belonging of Makassar gitu kan, maka itu akan terjadinya akan negatif. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan kehadiran itu, jadi jangan selalu ketika punya ada istilah rival, kemudian rival itu forever. Enggak, rival politik itu adalah ketika itu saja. Hari ini mungkin saya rival, besok bisa saya menjadi teman. Yang jadi masalah itu adalah ketika dia mengganggu sensitivitas saya dengan hubungan saya dengan Allah, itu berbeda. Tapi kalau dengan manusia, saya pikir itu ada hal yang lumrah dan biasa. Jangan dibawa ke hati lah gitu. Bicara tentang keberpihakan Kakak IJ sendiri terhadap pasangan dari Fatma, secara rasional, hal apa sih yang menurut Kakak IJ itu mendorong Kak IJ untuk mendukung pasangan ini secara konseptual? Saya secara pribadi melihat ya, Pak Dhani punya seorang arsitek, kepalanya itu kepala arsitek. Jadi Pak Dhani, saya berharap sebenarnya dengan ilmu yang dia miliki, Kota Makassar ini memang membutuhkan juga orang-orang yang punya sensitivitas terhadap bagaimana membangun. Ya. Bagaimana membangun. Nah, Pak Dhani punya kelebihan itu, bagaimana membangun kota dengan model latar belakang keilmuan yang dimiliki. Nah, saya berharap dengan kehadiran itu kan disempurnakan dengan, saya selalu membahasakan ketika kita kemarin menjadi calon, kita butuhkan ini adalah membangun SDM yang unggul, punya moralitas, punya karakter, punya akhlak, begitulah. Nah, ini kalau di-combine dua kekuatan ini, maka itu akan menjadi hal yang mungkin
bisa dikatakan sempurna, walaupun tidak sempurna karena nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi maksud saya mudah-mudahan dengan kehadiran itu, jadi saya bergabung dengan Pak Dhani dengan alasan itu. Pak Dhani punya konsep yang apa namanya, yang aktual. Ya. Kemudian Pak Dhani punya prospek, dia punya pemikiran itu, pemikiran jangka panjang. Dia punya membangun kota itu, ya sekalipun sekali lagi saya katakan semua manusia memiliki kekurangan. Ada kekurangannya Pak Dhani, ada kekurangannya Iqbal, ada kekurangan yang lain itu. Maka saya berharap kekurangan ini disempurnakan dengan kebersamaan. Karena kalau semua kekurangan ini digabung, maka dia akan menjadi kekuatan. Kakak Ije, Ya. insya Allah jika nantinya Tuhan menakdirkan pasangan Adama terpilih, Ya. apa rekomendasi yang coba didorong Kakak Ije secara personal untuk pasangan ini? Sama Pak Dhani Fatma. Iya, kepemimpinan. Kepemimpinan, saya berharap Pak Dhani dan Ibu Fatma ketika dia ditakdirkan, beliau berdua ditakdirkan untuk memimpin kota, yang pertama adalah hadirkan kembali kebersamaan. Jangan sampai ada dendam di antara semuanya, jangan sampai ada tersimpan rasa. Saya selalu menyampaikan sama Pak Dhani, biar orang lain membencimu, biar orang lain menghantammu, biar orang lain memakimu, jangan kau balas dengan itu. Karena sebagai seorang pemimpin, cacian, makian, dan semuanya itu yang bersaudara dengan itu adalah bahagian motivasi untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi ketika umpamanya Allah mentakdirkan nanti Pak Dhani menjadi seorang pemimpin, hal yang paling pertama saya sampaikan pada Pak Dhani, rebut kembali hati mereka. Karena merebut hati seseorang itu butuh dengan hati terbuka juga. Kalau ada kebencian, ada dengki dalam hati, maka itu susah. Jadi close, apa istilahnya, close the case ketika umpamanya kemenangan ini hadir. Dan saya insya Allah berharap mudah-mudahan Pak Dhani dalam memenangkan pilkada ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dalam jiwanya, ketenangan dalam berpikir, ketenangan dalam bersikap dan bersifat, sehingga itu bisa menghadirkan anugerah, bisa menghadirkan bantuan, kalau dalam bahasa agamanya nusrah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Dan masih konsisten mengawal kepemimpinan Pak Dhani ke depan. Insya Allah, saya sebagai seorang sahabat siapapun itu, saya selalu konsisten dan komitmen untuk selalu menemani kepemimpinan itu sebatas kemampuan yang saya miliki. Kalau di luar kemampuan yang saya miliki, saya ya begitulah kira-kira. Nobody perfect. Kakak Ije, ini Siap. juga kan aktif di koalisi keumatan. Ya. Bagaimana kondisi terkini koalisi keumatan setelah Kakak Ije memutuskan sikap mendukung pasangan Dhani Fatma? Saya begini, jadi saya tidak bisa mengatasnamakan dengan koalisi keumatan bahwasanya ketika Iqbal Jalil berada di sini kemudian semua harus bergabung, tidak. Ya. Tapi perlu ditahu juga bahwasanya teman-teman tahu bahwasanya politisi keumatan yang ada saat ini ya terserahlah apa jawabannya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwasanya merekrut mereka karena kita semua masing-masing punya pilihan. Ada kecenderungan mendukung salah satu paslon Makassar? Dengan siapa maksudnya? Keumatan? Iya. Enggak, kalau keumatan tuh sifatnya begini deh. Ya. Jadi keumatan itu tidak boleh terlalu dalam berpolitik. Dia bukan orang yang kayak jor-joran. Oh ya saya mendukung. Tidak begitu orang keumatan itu. Ya. Seorang ustadz, seorang kiai itu dia santai, dia tenang, tidak boleh gegabah dan apa semuanya. Walaupun pada akhirnya rata-rata seorang ustadz itu kalau dia sebelum memilih pasti dia istikharah. Hari ini mungkin dia mengatakan, tapi ketika perkembangannya dan melihat kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah dia putuskan sesuatu. Makanya saya minta sama Pak Dhani, banyaklah bermunajat, banyaklah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yang tadi yang saya maksud ini bisa merubah pilihannya. Karena sesungguhnya mereka ini yang bisa merubah pilihannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Jadi tetap nilai menjadi nilai menjadi landasannya. tolak landasan ukur untuk kita. Tidak, orang keumatan ini tidak boleh dinilai dengan materi. Nggak bisa. Jangan sampai para ustadz dan apa semuanya dinilai, tidak. Mereka datangilah mereka, sowanlah kepada mereka, hargai mereka, itu adalah bahagian daripada rasa sensitivitas kita terhadap kepemimpinan politik.
Kota Makassar. Kakak Ije bisa Ya. cerita sedikit dong, saya melihat juga di sosial media, di Ya. berita-berita online ini pergerakan Kakak Ije sendiri, komunitas Iqbal Jalil untuk mendukung pasangan ini. Apa-apa saja kegiatan kreatif yang dilakukan? Sebenarnya kalau komunitas saya itu apa ya? Karena kita komunitas santri. Ya, Saya orang yang berasal dari pondok pesantren, kemudian 2 periode di DPRD Kota Makassar, adalah mungkin salah satu yang lahir kemudian besar dari pondok pesantren. Jadi komunitas kita itu insya Allah komunitas yang satu perintah lah kira-kira. Dan tidak perlu kita sampaikan bilangan, cukup kita mengatakan Iqbal Jalil berada di sini, ada itu yang ikut. Tanpa kita harus mengatakan, dan saya tidak mau gembor-gembor seperti orang lain yang harus jor-joran dan apa semuanya, tidak, santai saja lah. Santai saja, dan mudah-mudahan sampai saat ini reputasi kita di kancah politik alhamdulillah masih, dan mudah-mudahan sampai seterusnya positif aja. Kakak Ije, terakhir saya mau dengar dari Kakak Ije sendiri untuk teman-teman Adama, untuk Iqbal Jalil Holik di mana saja berada, Ya. ada Iqbal Jalil Holik apa nih? itu istilah saya, Oh, misalnya gitu. fans garis keras Kakak Ije ini, Ya. untuk Dani Fatmah, untuk Pilwalkot Makassar. Ya, kali saya menghimbau kepada teman-teman IJ Squad. Kita istilahkan di sini IJ Squad. IJ Squad atau Iqbal Jalil Community atau Gombara Community atau apakah namanya. Saya menghimbau kepada sahabat-sahabat, ande tolan, saudara-saudara saya yang berada di belakang Iqbal Jalil atau IJ Squad. Mari sama-sama kita bersama dengan Adama, Dani Fatmah. Mudah-mudahan pilihan ini tidak cuma sekedar pilihan. Iqbal Jalil memilih Adama tidak cuma sekedar memilih karena like or dislike, tapi ada perasaan di dalam hati, dan itu hasil istikharah. Mudah-mudahan ya, kalaupun itu saya salah, saya cuma mendapatkan 1 pahala. Tapi kalau saya benar, saya mendapatkan 2 pahala. Kalau saya salah, mendapatkan 1 pahala. Jadi sama saja, namanya istihad politik. Mudah-mudahan dengan saya salah atau saya benar, itu kita serahkan pada yang di atas, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir mudah-mudahan teman-teman IJ Squad bersama dengan Iqbal Community, Iqbal Jalil Community, anak santri Tawana, gabung bersama Iqbal Jalil menangkan Dani Fatmah. Adama untuk Makassar 2020 insya Allah. Kakak Ije, terima kasih banyak sudah berkesempatan ngobrol berkualitas dengan Kakak Ije. Kita akan ketemu di part berikutnya. Insya Allah, insya Allah. Ya, teman Adama, sekian dulu part kali ini. Jangan lelah untuk menebarkan pesan-pesan kebaikan, karena jika kamu lelah dalam kebaikan, maka lelahmu akan hilang dan kebaikanmu akan abadi. Itu kata Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Ingat, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan takut bicara. Salam Adama bicara, bicara Adama.